Nah, si perempuan itu cuman duduk nunduk gini doang. Dan sebenarnya pemandangan yang agak aneh ya. Pemandangan yang menurut kita itu tuh cukup menyeramkan. Itu karena istrinya tuh posisinya tuh kayak dililit, diikat pakai kain jarik. Sebelumnya gue pernah cerita tentang Ustadz Uri itu di sebuah video yang judulnya itu Tamu Tengah Malam. Dan kali ini gue pengen share lagi, ada satu cerita lain lagi yang pernah kami alami, gue sama temen gue di rumahnya Ustadz Uri itu. Jadi ceritanya itu salah satu temen gue itu ngirim WA gitu, WhatsApp, yang isinya cuman sowan gitu. Nah, sowan itu tuh kayak semacam kode sebenarnya. Itu dia ngajakin gue buat main ke rumahnya itu tadi. Maksudnya tuh sowan ke rumahnya Ustadz Uri. Ya, gue udah tahu gitu. Jadi, ya gue mikirnya tuh, wah, pasti ada yang menarik nih gitu. Pasti ada cerita horor nih kayak gitu. Emang Ustadz Uri juga sebenarnya banyak cerita tentang pengalaman-pengalaman beliau yang berhubungan dengan dunia mistis kayak itu, dengan dunia gaib. Makanya saat ngebaca message itu tuh gue sangat excited banget. Oke deh, malam itu juga langsung gue iyain, ayo berangkat gitu. Nah, kejadian ini tuh kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2015-an lah. Udah singkat cerita, kita pun berangkat berdua ya sama temen gue itu. Kita ke sana dan mungkin sebagai gambaran aja bagi kawan-kawan yang belum pernah ngedenger cerita tentang yang judulnya itu Tamu Tengah Malam. Jadi rumahnya Ustadz Uri itu bener-bener di kampung. Beliau itu orang yang sangat sederhana ya, rumahnya tuh kecil. Sementara di depannya itu juga ada musola kecil gitu. Nah, rumahnya itu tuh bener-bener kayak masuk ke dalam gang. Ya, ukurannya sih mungkin mobil masuk ya, tapi itu termasuk gang yang sempit. Dan rumahnya Ustadz Uri itu di ujung gang itu. Dimana setelah itu tuh ada kayak semacam turunan. Kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter dalamnya. Nah, setelah itu ada sungai. Ada beberapa jarak sih, berapa meter gitu, lumayan agak jauh. Nah, setelah itu baru sungai. Biasanya di Legokan itu kalau lagi musim hujan kayak gini, itu suka airnya tuh penuh gitu. Dan di situ tuh banyak pohon bambu kayak gitu. Itu bener-bener di rumahnya tuh boleh dibilang apa ya? Kalau siang itu sejuk banget. Kalau pagi, siang gitu, itu sejuk banget. Cuman kalau malam ya agak ngeri juga sih, karena bener-bener sebelahan sama kebun dan sungai gitu. Nah, sampailah kita di sana. Kita sampai di sana tuh sekitar jam 9 malam. Dan Ustadz Uri tuh udah tahu ya. Jadi sebenarnya Ustadz Uri tuh ngabarin temen gua itu kayak ya ngasih kode juga lah, mainlah ke sini gitu. Ya udah, akhirnya temen gue ngajakin gue, berangkatlah kita ke sana. Biasanya sih dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau sampai gue lebih enaknya manggilnya Kang Uri kali ya.
karena emang sebenarnya tuh memang kita tuh manggilnya Kang Uri. Nah, biasanya kalau kayak gitu, itu suka ada sesuatu yang menarik yang bakal di-share sama si Kang Uri itu, atau biasanya tuh suka ada aja kejadian yang di luar dugaan kita gitu. Nah, malam itu pun sama. Sesampainya kita di sana, biasa kita tuh kayak udah disambut gitu ya. Ada beberapa makanan kecil di mana itu tuh ada kayak singkong rebus yang udah disiapin. Kalau kayak kopi kayak gitu sih kita biasanya bawa sendiri. Kenapa? Ya karena kita juga nggak mau ngerepotin tuan rumah. Biasanya kita masak air juga di depan rumah. Di situ tuh ada kayak kayu bakar kayak gitu. Memang anak-anak tuh biasa masak air itu di depan situ. Udah sampai kita di sana, disuguhin, disambut gitu. Dan Kang Uri tuh dia langsung ngebuka satu omongan gitu ya. Dia itu katanya ngerasa bakal ada sesuatu yang terjadi malam ini. Di situ gue langsung wah, ini pasti menarik nih, gitu kan. Ya udah, gue nggak banyak ngomong di sana karena jujur aja sebenarnya kalau gue sendiri itu sebenarnya nggak terlalu deket sama Kang Uri. Jadi masih kalah deket sama temen gue. Temen gue ini yang memang udah deket banget, dia udah kenal bertahun-tahun. Sementara waktu itu, ya gue baru kenal sekitar 1 atau 2 tahunan lah. Gue cuma nungguin aja. Ya mereka tuh ngobrol gitu, temen gue sama Kang Uri. Kang Uri cerita, temen gue cerita, gue cuman ya nangkep aja gitu. Dimana sebenarnya di cerita itu tuh banyak hal yang menarik yang berhubungan dengan pengalamannya Kang Uri. Itu udah gue rekam gitu ya, nanti insya Allah kapan-kapan gue share. Nah bener aja, malam itu sekitar jam 11 malam atau jam 11 lewat, itu tiba-tiba ada bapak-bapak datang. Ini tuh bener-bener kayak mirip yang tamu tengah malam itu ya. Kayak Kang Uri tuh udah tahu gitu kalau bakal ada sesuatu atau seseorang yang datang malam itu. Malam ini pun sama. Tiba-tiba itu tadi ada bapak-bapak yang tergesa-gesa gitu datang, assalamualaikum gitu. Wah, kita langsung kaget gitu, waalaikumsalam gitu. Wah, Kang Uri. Oh iya Pak, kenapa Pak? Ini Kang, saya tuh lagi ada masalah gitu. Wah, masalah apa? Sini duduk dulu gitu. Nah, si bapak itu tuh duduk, cuman ya posisi duduknya tuh nggak tenang gitu ya, nggak nyaman. Dan dia tuh buru-buru nyeritain masalahnya. Jadi si bapak itu tuh ke situ nggak sendirian. Di luar itu masih ada beberapa orang. Dan dia tuh cerita, Kang, istri saya itu tuh nggak tahu kesambet, nggak tahu kesurupan, pokoknya aneh banget lah. Jadi dia tuh tadi selepas maghrib, selepas isya, itu tuh dia tiba-tiba ngelamun. Terus pas saya tepuk gitu ya, dia tuh marah-marah dan dia tuh ngamuk-ngamuk. Dia tuh ngeludahin saya dan ngeludahin orang-orang yang ada di rumah gitu. Pokoknya istri saya tuh kayak ya orang kerasukan lah, pokoknya kayak gitu. Ya udah, si Kang Uri cuman ngedengerin doang gitu. Oh ya udah, gini Pak, kita berangkat ke rumah gitu. Ayo kita berangkat ke rumah. Nah, gue di situ bingung kan, gue udah siap-siap, wah kita cabut nih gitu kan. Wah ternyata si bapak itu enggak Kang. Istri saya udah saya bawa ke sini gitu. Itu kami bawa mobil, istri saya tinggal di mobil itu sama adik saya. Sama adiknya istrinya maksudnya. Nah, sementara si bapak itu kan di luar itu ada 2 orang yang nemenin. Oh, kayak gitu ya udah, bagus lah. Ayo mending bawa ke sini aja istrinya. Akhirnya si bapak tadi langsung keluar lagi menuju ke arah mobil yang diparkir itu di luar gang ya, lumayan jauh. Jadi mobilnya tuh nggak berani masuk karena kalau misal masuk ya itu bener-bener pas mobil, nanti kalau misal ada orang lewat kan nggak bisa, susah. Akhirnya mobilnya ditaruhnya di depan gang. Si bapak balik lagi ke sana. Ustadz Uri itu masih di rumah.
Gue sama temen gue langsung berdiri itu ya, gue langsung keluar rumah. Maksudnya kali aja si bapak itu tuh butuh bantuan. Sementara waktu itu Kang Uri tuh cuman, dia tuh kayak duduk diem doang gitu di ruang tamu itu. Dan gak lama setelah itu dari arah gang itu si bapak sama temennya, sama ada salah satu lagi orang itu yang adiknya istrinya itu datang, itu sambil ngebopong seseorang gitu ya, maksudnya istrinya itu dibopong gitu rame-rame. Nah, dibawa ke Ustadz Uri, langsung dibawa masuk gitu. Ya pas itu ngelihat kayak gitu, gue juga agak aneh ya. Jadi pas ditaruh di situ, itu didudukin di salah satu kursi di sana, di sampingnya si bapaknya duduk di sampingnya, sementara Ustadz Uri itu duduk di kursi utama. Maksudnya di ruang tamu yang ngadep ke tamu ya, yang biasanya tuh sofanya panjang. Nah, Kang Uri duduk di situ. Temen gue sama itu orang-orang tadi, sama ada beberapa tetangganya Kang Uri, itu kita duduk di bawah semua. Si sosok istrinya si bapak tadi itu didudukin di kursi yang satunya itu kan, di sebelahnya itu bapaknya. Nah, si perempuan itu cuman duduk nunduk gini doang. Dan sebenarnya pemandangan yang agak aneh ya, pemandangan yang menurut kita itu tuh cukup menyeramkan. Itu karena istrinya tuh posisinya tuh kayak dililit, diikat pakai kain jarik, pakai selendang batik, apalah itu pokoknya yang kayak gitu, mirip kayak ini loh, kayak bayi yang dibedong. Jadi benar-benar kayak dari sini, dari pundak itu sampai ke bawah itu tuh dililit sama itu. Nah, si Kang Uri kan nanya, ini kenapa Pak nyampe di bedong kayak gini gitu. Iya Kang, ini kalau nggak dibedong nanti dia tuh ngamuk katanya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Mending gini aja. Waktu Kang Uri mau ngomong gitu ya, oh mending gini aja. Itu tepat banget si sosok istrinya bapak tadi, si perempuan tadi itu ngeludah ke Kang Uri. Kang Uri diludahin gitu. Gue nggak usah kasih suara ya, kasih isyarat aja gitu. Wah, si Kang Uri kan kaget gitu kan. Wah, astagfirullahaladzim, kok jadi kayak gini ya. Wah, ini udah nggak beres kata Kang Uri. Akhirnya udah deh Pak minta tolong di itu aja, dipindah ke sana, ditidurin gitu. Nah, akhirnya diangkat, ditidurin di tempat kita duduk ya, di bawah situ. Kita pun pindah. Nah, ditidurin di situ. Si bapaknya pun tetap di sampingnya, karena itu tadi istrinya itu rautnya itu belum bersahabat. Jadi bener-bener mukanya tuh tegang banget, tatapannya tuh tajam, melotot kayak orang lagi marah gitu. Dan waktu itu yang jadi sasaran tatapannya si istrinya itu adalah Kang Uri. Dia tuh kayak nggak pernah berhenti melototin Kang Uri dari posisi dia duduk sampai akhirnya dia ngeludahin Kang Uri itu, sampai ditidurin pun itu posisinya masih nengok kayak gitu. Itu masih ngelirik, masih ngeliatin si Kang Uri terus. Nah, kita yang di samping-sampingnya gitu ya gue sendiri gitu ngeliat pemandangan kayak gitu. Itu kayak baru pertama kalinya gue ngeliat seorang perempuan gitu, yang harusnya tuh ya perempuannya tuh cukup bersih ya, rambutnya panjang kayak gitu. Dan cuman itu tadi, karena di bedong, diikat, dililit pakai kain jarik kayak gitu, itu ada berapa lapis, makanya gue ngelihatnya pun jadi agak serem ya, agak bergidik gitu. Wah, ini apa yang bakalan terjadi gitu kan malam itu. Dan waktu itu Kang Uri tuh masih duduk di sofa, dia tuh masih diem aja. Entahlah, pasti beliau itu lagi melakukan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Kita pun semuanya diem gitu ya. Sampai akhirnya Kang Uri tuh nanya ke si bapak. Tapi waktu itu
gue nggak terlalu merhatiin ya mereka tuh ngobrolin apa. Intinya tuh kayak nanya-nanya kejadiannya kayak gimana gitu, dan bapaknya tuh lebih cenderung kayak saya juga kurang tahu, tiba-tiba seperti itu gitu. Intinya tuh seperti itu obrolan mereka. Nah, gue kan lagi menyimak itu kan, gue udah udah agak serem juga ngeliatin yang sosok ibu-ibu itu. Kita itu fokusnya merhatiin obrolan mereka, tapi karena pikirannya melayang-layang gitu ya banyak, yaitu tadi termasuk habis ngelihat pemandangan kayak gitu, akhirnya gue juga nggak terlalu fokus itu tadi ke obrolan mereka. Pas kita lagi ngelamun lah boleh dibilang ya, bener-bener terdiam gitu, itu tiba-tiba si sosok ibu-ibu itu entah kenapa dia itu bangun, dan saat bangun itu tuh kain bedongannya itu udah lepas gitu. Kita bener-bener di situ tuh ya boleh dibilang heran, itu heran banget. Ini kenapa bisa lepas ya gitu? Ini normalnya gitu. Orang normal itu susah banget buat ngelepas lilitan kain yang panjang kayak gitu, dan itu tuh berlapis-lapis. Itu tuh kayaknya gampang banget, tiba-tiba itu lepas, dan si perempuan itu tuh kabur keluar rumah. Dia lari gitu kan, kita semuanya sontak bangun gitu. Wah, dia lari, si bapaknya juga panik gitu kan. Nah, si perempuan itu tadi tuh lari ke arah, dia keluar rumah belok kiri dan masuk ke yang area sungai. Masuk ke bawah, turun ke bawah. Ke bawahnya pun gue sempat ngelihat itu kayak merosot gitu aja, serak gitu kan. Dia turun ke bawah udah nggak kelihatan lagi. Nah, semuanya akhirnya turun gitu kan. Waktu itu ya kita sibuk gitu nyari, wah senter segala macem, karena di sana tuh gelap banget. Nah, Kang Uri sih udah ready ya, dia tahu kan karena rumah sendiri, dia langsung ngambil senter, langsung lari ke kebun tadi buat ngejar si itu. Si bapaknya juga bingung gitu karena nggak ada persiapan. Nah, gue langsung ambil HP gitu kan, senterin, ikut ke sana. Kita itu semuanya nyariin. Jadi turun ke bawah itu kanan kiri itu udah kayak dapuran bambu yang lebat banget. Kesana itu udah banyak pohon, entah pohon apa, sama ada beberapa dapuran bambu lagi. Udah setelah itu tuh sungai. Nah, kita tuh langsung lari menuju sungai. Takutnya si ibu tadi nggak kontrol, dia masuk ke sungai. Tapi so far saat si ibu itu lari, itu kita itu nggak ngedenger ada suara orang nyebur kali, kayak gitu tuh nggak kedengeran sama sekali. Dan memang kebetulan itu tuh lagi musim kemarau, jadi airnya tuh surut. Kalaupun memang nyemplung ke situ, ya airnya tuh nggak dalam gitu, paling sebatas kayaknya sepinggang orang dewasa segitulah. Kita cariin semuanya, disisir gitu beberapa meter gitu, beberapa puluh meter. Takutnya itu tadi masuk ke air, tapi kita itu nggak nemuin apa-apa. Nah, waktu itu tuh udah jam 12 malam lewat ya, udah tengah malam lewat lah, udah pergantian hari gitu. Kita cariin, disisir semuanya, dari kanan ke kiri, nyampe yang jarak jauh di seberang sungai kita senterin, itu pun tetap nggak dapet. Kita akhirnya pindah cari ke pepohonan. Pepohonan yang ada di sana itu ada semak belukar, siapa tahu sembunyi di sana. Bener-bener masuk kita ya, kita cariin gitu, sama nggak ada sama sekali. Akhirnya Kang Uri pun ngasih kode ya, kesini deh semuanya, ngumpul dulu deh. Menurut Kang Uri, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dia tuh masih ada di sini. Kang Uri tuh katanya bisa ngerasain. Si ibu tuh masih ada di sini, cuman ada yang nyembunyiin gitu. Jadi ya mata kita itu nggak bisa ngelihat. Ini kita butuh ada kayak semacam ya ritual khusus lah buat bisa ngelihat itu, buat bisa nemuin itu. Akhirnya si Kang Uri itu nyuruh tetangganya tadi yang ikut gabung di kita juga, itu suruh, Mas minta tolong dong panggilin si bapak ini, gue lupa namanya siapa,
panggilin dong si bapak ini gitu, saya butuh bantuan gitu. Akhirnya dia langsung lari ke sana. Setelah kurang lebih sekitar 10 menit datanglah si bapak tadi. Gimana Kang? Waktu itu nggak, gimana Mas, ada butuh apa? Oh, diceritain lah sama si Kang Uri, begini. Oh, baik gitu. Ya udah, akhirnya mereka berdua, si Kang Uri sama si tetangganya si bapak-bapak tadi, itu kayak mereka tuh berdua gitu ya, diam diri, berdiri gitu. Cuma diem aja. Kita semuanya yang ada di situ, ya udah, kita ngikut diem, kita merhatiin gitu ya apa yang akan terjadi. Dan gue juga penasaran waktu itu, apa sih kira-kira yang akan terjadi. Nggak lama setelah itu, kurang lebih sekitar 5 menitan lah, 5 atau 10 menit, nggak terlalu lama, tiba-tiba mereka tuh balik lagi ke kita. Nah, kata si Kang Uri, alhamdulillah udah ketemu, udah bisa dilihat katanya. Ayo teman-teman semuanya, kita coba cari lagi gitu. Nggak usah cari di air, tapi cari di pohon-pohon ini. Udah, kita pun nurut sama Kang Uri, kita nyebar, kita cari, dan ada salah satu orang itu yang dibawa sama si bapaknya, bapak yang suaminya ibu-ibu tadi ya, yang kan bawa tetangga 2 orang tuh yang tadi nunggu di luar rumah. Nah, dia yang teriak, mas gitu, ini Mas ada di sini gitu. Nah, waktu itu tuh dia lagi nyenterin gitu kan. Itu ternyata si ibu-ibu tadi itu posisinya itu udah di tengah dapuran bambu. Dan apa ya, kita akhirnya menuju ke sana ya. Dan kalau menurut gue sih, itu gimana cara masuknya ke situ gitu. Itu dapuran bambu yang padat banget, lebat maksudnya, yang batangnya tuh rapet banget, dan dia tuh ada di tengah-tengah agak ke atas gitu ya. Kok bisa dia di sana gitu? Gue nggak habis pikir waktu itu. Sampai akhirnya waktu itu kita mau ngegeruduk ke sana gitu kan, mau ngedeket, si Kang Uri tuh langsung nahan, tunggu dulu gitu. Tunggu, jangan buru-buru gitu. Coba kalian perhatiin deh, siapapun yang peka, siapapun yang bisa ngelihat, coba perhatiin, itu di belakang ibu-ibu itu ada apa, ada siapa gitu. Nah, akhirnya kita merhatiin si sosok ibu tadi ya. Kita perhatiin baik-baik gitu sambil terus disenterin gitu, dan kita akhirnya kita tuh ngelihat di situ, nggak semuanya, tapi gue juga ikut ngelihat. Ya pas gue ngelihat itu, astagfirullahaladzim, itu apaan gitu kan, nggak jelas Pak. Pas pertama gue lihat itu nggak terlalu jelas, tapi setelah diperhatiin gitu, itu ternyata itu tuh ada sosok nenek-nenek. Jadi posisi dia tuh megangin sininya si ibu-ibu tadi, posisi nenek-nenek itu di belakangnya, dan kepalanya itu nyumul kayak di sebelahnya si ibu-ibu tadi gitu. Si ibu tadi cuman begini doang, nunduk gitu ya, nunduk sambil merem, sementara si neneknya tuh di sini, dan dia tuh ngeludah terus gitu. Kayak gitulah pokoknya, ngeludah terus ke kita. Tapi ya alhamdulillahnya tuh nggak kena ya, karena jaraknya masih agak jauh. Sampai akhirnya ya udah, kalian udah lihat kan itu apa. Nah, itulah yang mungkin yang ngeganggu si ibu tadi. Akhirnya si Kang Uri pun sama si bapak tadi, itu mereka berdua yang ngedeket. Intinya yang kita sisanya yang nggak ngerti apa-apa itu disuruh, udah kalian tunggu aja di belakang gitu. Kita pun nurut nunggu di belakang. Kita cuman ngeliatin Kang Uri sama si bapak tadi berdua itu kayak melakukan sesuatu. Dan alhamdulillahnya prosesnya sih secara detail nggak terlalu jelas ya, karena nggak banyak gerakan. Mereka berdua itu cuman diem aja waktu itu, cuman berdiri selama beberapa menit, dan akhirnya mereka tuh ngasih aba-aba ke kita, ayo kita ambil.
pas Kang Uri ngasih instruksi, ayo kita ambil, kita itu bingung gitu, Kang itu gimana ngambilnya gitu kan, itu bambu loh dan itu lebat banget gitu, gimana cara ngambilnya. Si ibu itu pakai gergaji gitu, ambil gergaji. Nah akhirnya beberapa orang ambil gergaji kan, akhirnya kita rame-rame. Sama waktu itu tuh ada beberapa tetangga yang ikut datang, ikut gabung juga ke kita. Nah itu kita ngegerajiin gitu, ada yang ditebang lah pakai golok, ada yang ini. Jadi bener-bener kita tuh babat bambunya itu buat bisa masuk ke dapuran yang emang bener-bener dapurnya tuh gede banget gitu. Akhirnya si ibu tadi tuh bisa diambil, dan waktu itu kondisinya tuh masih lemes. Ya kalau boleh dibilang pingsan gitu ya. Dan itu tuh harus digotong naik lagi ke atas, dibawa balik ke rumahnya Kang Uri tadi. Di sana ditidurin, dikasih selimut, suaminya duduk di sampingnya, dan Kang Uri tuh nanya-nanya. Waktu itu nggak lama setelah itu, pertama ngobrol-ngobrol ya, si ibunya itu masih pingsan, dan nggak lama setelah itu si ibu tadi tuh bangun sadar gitu ya, nanya, Pak kita di mana gitu. Lah si bapaknya ya, kamu tadi aneh-aneh aja gitu intinya. Nah si Kang Uri pun akhirnya nanya, nah iya Bu, ini ibu lagi di rumah saya, sebenarnya apa yang terjadi sih Bu tadi gitu. Kang Uri langsung nanya kan, langsung diinterogasi, dan si ibu itu pun bangun duduk dan menceritakan perihal yang dialaminya itu dari sore tadi. Kang Uri tuh nanyanya ya, ada hal yang aneh nggak yang ditemuin hari ini? Si ibu tuh ngejelasin, jadi tadi sore saya itu ketemu sama nenek-nenek itu lagi jatuh. Dia jalan papasan gitu, dan waktu ngelewatin si nenek itu jatuh, kayaknya mungkin kesandung kali ya. Nah si ibu tadi nengok gitu, wah Mbah kenapa Mbah, kenapa jatuh gitu, sakit enggak? Nah saat ditanya kayak gitu, dan memang niatnya tuh mau nolongin, si nenek itu tiba-tiba ngeludahin si ibu tadi. Diludahin, ibunya tuh nggak terima, nih apa-apaan mau ditolongin kok kayak gitu malah ngeludah. Nah mungkin karena emosi gitu ya, si ibu tadi itu katanya ngedorong si nenek itu tuh nyampe ngejengkang kayak gitu, dan si ibu tadi tuh langsung udah pergi aja, nyelonong dia ninggalin si nenek itu. Tapi pas si ibu tadi nengok ke sini, nah si nenek itu udah nggak ada, udah ngilang entah kemana. Akhirnya udah dia cuek aja pulang gitu ya, dia bener-bener udah nggak mikirin. Sampai akhirnya sekitar habis isya, sekitar jam 7:30, jam 8 malam, tiba-tiba si ibu itu tuh ngerasa ya udah bener-bener dia tuh udah nggak ingat apa-apa lagi gitu. Dia kayak saat ditanya setelah Ba'da Isya sampai dia bangun di rumahnya Kang Uri itu ya, dia nggak ingat apa-apa, nggak ingat sama sekali, tuh kayak orang lagi tidur gitu ya, tiba-tiba bangun kayak gitu. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya udah berjalan lancar, semuanya bisa ditolong, bisa dihandle sama Kang Uri. Akhirnya si bapak itu pun pamitan sama Kang Uri, dan masalahnya itu udah clear. Ternyata itu kayak semacam jin yang jahat ya, jin jahat yang ditemui ya, entah sengaja atau nggak sengaja sama si ibu tadi, dan ya ada konflik di sana gitu. Akhirnya si jin itu nggak terima, si ibunya juga nggak terima, ya terjadilah konflik itu tadi, dan si jin itu tuh ngerasuk ke si ibu yang tadi ya. Akhirnya ya terjadilah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Salah satu pengalaman lagi main di rumahnya Kang Uri. Memang beliau ini agak spesial sih menurut gua. Dia tuh sering kayak tahu gitu kalau misal mau ada sesuatu yang terjadi, itu dia tuh kayak udah ngerasa gitu. Ada banyak cerita dari Kang Uri, tapi nanti ya insya Allah gue share-nya itu pelan-pelan aja biar nggak bosen juga.
Ya, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf misal masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon maaf juga misal buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar tapi gue balasnya suka agak telat. Sekali lagi, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.